Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Tujuan pembelajaran hari ini untuk mengetahui sistem gerak pada hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara. Sebelumnya kita pasti sering bertanya, mengapa kok bisa gajah itu gerakannya lebih lambat dibandingkan jerapah? Kenapa burung bisa terbang? Dan yang terakhir, kenapa ikan bisa berenang di air? Yang pertama kita bahas dulu tentang gerak hewan yang di air, tentunya ikan. Kenapa ikan bisa berenang di air? Tentunya karena massa jenis ikan lebih kecil dari massa jenis air. Oleh karena itu, ikan bisa melayang di air. Kemudian, gerakan ikan juga didukung oleh bentuk tubuh ikan yang aerodinamis atau yang disebut dengan streamline. Streamline atau aerodinamis itu adalah bentuk tubuh ikan yang menyerupai torpedo. Bagian ujung kepala dan bagian ujung ekor ini meruncing, membentuk streamline atau yang disebut dengan torpedo, sehingga menyebabkan tubuh ikan bisa mengurangi hambatan yang ada di air, sehingga ikan bisa bergerak dengan cepat. Kemudian gelembung-gelembung yang dikeluarkan oleh ikan itu membantu ikan untuk bergerak secara vertikal atau bergerak ke atas. Kemudian yang kedua yaitu gerak hewan yang ada di udara, contohnya burung. Kenapa kok burung bisa terbang? Kita tentunya selalu merenungkan kenapa burung bisa terbang, padahal kalau kita melempar benda ke atas, tentunya benda itu akan turun ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Ini kita akan jawab anak-anak. Yang pertama, agar burung bisa terbang, tentunya gaya gravitasi harus diimbangi gaya angkat burung. Gaya angkat burung ini dipengaruhi oleh sayap dan rangka tulang yang mendukung burung untuk bisa terbang. Yang kedua, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Yang terakhir, ketika burung mengepakkan sayapnya, udara yang mengalir di bagian atas burung mengalir ke bawah sehingga terbentuk gaya dorong ke atas. Akibatnya, burung bisa melaju terbang. Ini gambaran cara proses tubuh burung untuk terbang. Di bagian atas dan bagian bawah burung akan ada aliran udara. Sehingga ketika sayapnya burung dikepakkan, aliran udara yang ada di bagian atas akan mengalir ke bawah. Sehingga timbullah gaya angkat atau gaya dorong ke atas. Akibatnya burung bisa mengimbangi gaya gravitasi bumi, akibatnya burung bisa terbang. Kemudian untuk gerak hewan yang ada di darat. Kenapa hewan kok bisa di darat mempunyai kecepatan gerak yang berbeda-beda? Ini tentunya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, struktur tulang dan otot hewan tersebut. Yang kedua adalah massa tubuhnya. Yang ketiga adalah kekuatan otot. Ini bisa dilihat kecepatan, perbandingan kecepatan gerak pada hewan yang ada di darat. Ini bisa dilihat, ternyata hewan yang ada di darat yang paling lambat itu adalah gajah. Kecepatan gajah di sini cuma 25 km per jam, sedangkan macan paling cepat, kecepatannya 112 km per jam. Kenapa kok bisa? Kalau kita lihat tubuh gajah di sini lebih besar dibandingkan macan. Selain itu, struktur tulang dan ototnya pada macan lebih ramping dibandingkan gajah. Akibatnya, gajah lebih lambat dibandingkan gerakan macan. Ini adalah materi kita hari ini tentang gerak hewan. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang gerak pada tumbuhan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.